Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan awali dengan suatu statement. Menurut saya ini sangat memancing kita untuk tertarik membaca apa sih yang akan dibahas. Statementnya kayak gini. Karena kecewa terberat biasanya berasal dari orang terdekat. Dari kalimat pembuka ini sebenarnya itu kita bisa merefleksikan ya kepada keseharian kita, bener nggak sih? Sebenarnya kita tuh sering kecewa sama orang-orang yang memang dekat dengan kita atau sudah kita kenal gitu. Jarang kita kecewa oleh orang yang memang sama sekali nggak kita kenal gitu ya. Nah, cuman apa yang akan kita bahas di subbab ini gitu ya. Mari kita baca dan nanti kita ambil faedah. Kira-kira apa sih nilai yang bisa kita ambil dari bacaan kali ini? Alhamdulillah. Untuk bacaan kali ini kita ambil dari buku Trikul ya. Buku ini istilahnya isinya itu membahas tentang 3 surat ya yang diawali dengan kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kita akan sedikit membaca di bagian dari buku ini kaitannya dengan makna as-somad ya. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas itu ada salah satu penyebutan nama Allah yaitu as-somad. Teman-teman sekalian, kata as-somad ini muncul di ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas. Dan ternyata teman-teman di sana disampaikan bahwasanya as-somad ini sangat spesial dan unik ya, karena ternyata pemilihan kata as-somad untuk menggantikan nama Allah itu hanya ada satu ya. Hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu terletak di ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Tentunya pemilihan kata di dalam Al-Quran itu tidak hanya sebatas random gitu ya, pasti ada alasan kenapa kok yang dipilih adalah as-somad. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat berdasarkan pendapat-pendapat ulama tafsir gitu ya, as-somad itu sebenarnya itu maknanya itu apa gitu ya. Kalau di dalam terjemahkan as-somad itu diartikan sebagai tempat meminta segala sesuatu ya. Tapi mari kita lihat sebenarnya makna as-somad ini tuh apa sih gitu ya. Nah, ini akan diambil dari tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi sebenarnya as-somad itu ada memiliki banyak tafsiran ya teman-teman. Tapi kita kali ini akan mengambil 5 poin saja yang familiar dengan kita. Yang pertama, makna as-somad itu adalah huwal alim. Nah, alim itu artinya berilmu, mengetahui. Makna Allah as-somad di sini berarti Allah memberi setiap yang kita butuhkan, karena Allah mengetahui akan diri kita sepenuhnya. Orang yang nggak tahu nggak akan bisa ngasih apa yang kita butuhkan. Analoginya, misalkan saat kamu sakit lalu pergi ke dokter, sampai sana kamu bilang, dok saya sakit, saya butuh obat sekarang. Kira-kira dokter itu bakal ngasih obat yang kamu butuhin atau enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena dokter itu enggak tahu akan keadaan diri kamu, enggak tahu apa yang sebenarnya kamu butuhin. So, apa yang dilakukan dokter itu biar ngasih apa yang kamu butuhin, dokter itu harus tanya dulu gejalanya apa saja, gitu ya. Memeriksa dulu pakai stetoskop, ngecek tensi dulu, dan seterusnya. Setelah dokter itu tahu keadaan kamu, dokter itu baru bisa ngasih obat yang kamu butuhin. Tapi Allah somad wal alim, Allah udah tahu akan diri kita, inside atau outside kita, tahu diri kita luar dan dalam tanpa kita ngasih tahu ke Allah sekalipun. Allah itu udah tahu kebutuhan kita sebenarnya. Maka jangan heran saat kamu belum mengucap doa apapun, tapi Allah udah kasih apa yang kita butuhin, karena Dia Allahus somad, yang memberi apa yang kita butuhkan tanpa perlu kita menjelaskan atau ngasih tahu ke Allah sekalipun. Dan tahu nggak, terkadang manusia juga nggak tahu tentang dirinya sendiri. Ya Allah, aku ini kenapa ya? Kok aku gini sih? Kok aku bisa ngelakuin ini sih?
Sampai ada yang ke psikolog atau ke psikiater dan bingung dengan dirinya sendiri, lalu orang lain pun saat ditanya tentang dirinya, dia cuma ngasih jawaban-jawaban yang belum tentu tepat. Kadang jawaban itu cuma nebak-nebak, nggak tahu keadaan diri kita yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, saat kita datang kepada As-Somad, He knows everything about us inside and outside. Maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita dan gak akan mengecewain kita. Segala apa yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Apa yang kita rasakan saat ini, Allah tahu. Apa yang kita butuhin, Allah tahu. Nah, jadi dari makna yang pertama, teman-teman, Allah itu As-Somad itu dimaknai bahwasanya Allah itu maha tahu terkait diri kita ya. Bahkan kita tidak pernah memahami gitu ya. Contoh sederhananya adalah kenapa kita ketika mencicipi gula kok rasanya manis, ketika mencicipi garam kok rasanya asin gitu ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana proses yang terjadi sehingga kita bisa membedakan gula dan garam misalnya gitu ya. Bagaimana prosesnya kok bisa ini diterjemahkan manis atau asin, atau misalkan ketika kita tidur kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah bisa mengontrol kok bisa jantung kita tetap berdetak padahal kita tidak sadar ketika kita tidur ya. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui dari diri kita, tapi Allah maha tahu gitu ya. Sehingga kadang pada suatu waktu kadang berbeda gitu ya, apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah berikan. Sejatinya Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah itu senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan gitu ya. Karena Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, huwa halim. Halim itu forbearing and caring. Santun, lembut, sabar, peduli gitu ya. Saat kamu punya kebutuhan akan sesuatu, lalu kamu datang ke orang yang kamu anggap bisa memenuhi kebutuhanmu, apakah orang itu langsung ngasih apa yang kamu butuhin? Nggak selalu kan. Kadang saat kita butuh duit aja, sampai harus ngerayu-rayu buat pinjam dulu, tapi tetap nggak ada yang ngasih. Udah submit proposal, butuh dana, kadang nggak ada jawabannya, bahkan nggak dibalas. Seorang yang kita anggap dia bisa memenuhi kebutuhan kita, dia nggak selalu ada akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi Allahus Somad wal Halim, saat kita butuh, lalu kita datang ke Allah, Allah pasti ngasih. Sebab Allah itu peduli banget dengan hambanya, peduli banget dengan setiap urusan di kehidupan kita. Sesama manusia aja kalau udah sayang pasti ada momen apa sih yang nggak buat kamu terhadap orang yang disayang itu. Maka Allah itu jauh lebih care daripada itu, lebih halim, lebih peduli banget pada kita. Apapun yang kita butuhkan Allah bakal kasih. Nah dari makna yang kedua ini yaitu wal halim, bahwasanya As-Somad ini dimaknai sebagai Allah itu adalah zat yang peduli ya teman-teman sekalian. Jadi bisa kita simpulkan kalau jangan pernah seorang muslim itu merasa tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Padahal Allah sudah jelas bahwasanya Allah memiliki sifat halim, memiliki sifat peduli gitu yang sangat tinggi ya. Tidak kayak makhluk gitu ya, pedulinya makhluk itu kadang ada suatu titik memang ya dia tidak ingin ikut campur, dia tidak ingin terlibat dengan apa yang kita keluhkan gitu. Tetapi ketika kita mengaluh kepada Allah yang maha halim gitu ya, maha peduli gitu ya, Allah akan senantiasa membantu kita dan memberikan pertolongan buat kita gitu ya. Jadi kalau punya masalah ya, maka Allah lah tempat mengadu yang paling tepat teman-teman sekalian. Ya dari makna yang kedua ini kita bisa simpulkan demikian. Jadi nggak akan di-reject gitu ya teman-teman sekalian. Yang ketiga, As-Somad itu bisa dimaknai sebagai huwa sayyid. Sayyid itu kayak tuan tertinggi yang nggak ada lagi seorang di atasnya. Kayak CEO lah yang punya otoritas tertinggi dan nggak ada yang lebih tinggi lagi di atasnya. Atau presiden, dia kan jadi pemegang kekuasaan tertinggi, jadi nggak ada lagi yang bisa memerintah dia. Analoginya misalkan tentang prosedur pengajuan dana ke kampus,
ada organisasi yang butuh dana dari kampus, apakah setelah bikin proposal langsung bisa dikasih ke rektor atau ke bagian keuangan? Biasanya harus dikasih ke tata usaha jurusan dulu, minta ACC ke ketua jurusan dulu, ke dekan dulu, baru masuk ke administrasi atau sekretariat rektorat, nego-negoan revisi anggaran, nego-negoan lagi minta ACC ke wakil rektor, baru deal. Baru deh nanti balik ke administrasi, baru dapat kwitansi, kemudian ditukerin ke bagian keuangan. Terus selesai acara pun masih harus bikin laporan pertanggungjawaban. Ribet banget ya. Jadi intinya saat kita butuh dana di kampus itu ada birokrasi atau prosedur tertentu. Atau saat kita lagi butuh key opinion leader gitu, sebagai pembicara di event kita, apakah kita langsung di DM ke Instagramnya? Ya bisa sih. Tapi kalau kamu udah temen deket atau udah saling follow sama dia. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu hanyalah orang baru buat dia, kadang kalau nge-DM pun nggak dibalas kan. Terus apa solusinya? Solusinya adalah cari koneksi. Hubungi orang-orang terdekat influencer itu, entah manajernya atau teman-temannya. Jadi harus ada step by step atau birokrasi juga untuk menghubungi call key opinion leader. Saat kita ingin terhubung dengan seseorang yang kita anggap lebih tinggi dari kita harus melewati beberapa level birokrasi. Nah, sama saat kita punya suatu kebutuhan, kita itu biasanya akan datang ke orang yang lebih tinggi dari kita, yang kita anggap dia lebih mampu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Tapi Allah As-Somad berbeda. Terkadang nggak sadar akan hal ini, bahwa sebenarnya kita itu punya akses secara langsung loh untuk bisa terhubung dengan Zat Maha yang tinggi. Punya akses buat ngomong langsung, buat nyebutin langsung apa yang kita butuhin ke yang punya otoritas tertinggi di dunia ini. Kita itu nggak pakai birokrasi yang ribet loh saat terhubung sama Allah. Saat minta atau ngajuin sesuatu ke Allah, terkadang hal ini yang lupa kita syukuri sebagai hambanya. Dialah Allah, dialah yang memenuhi kebutuhan kita, nggak pakai perantara prajurit atau malaikat, tapi Allah langsung yang akan menjawab dan memenuhi kebutuhan kita. Logikanya gini deh teman-teman, misalkan sama-sama dapat beasiswa, yang satu dapat dari pemerintah pusat dan yang satu dapat dari Pak Lurah. Meskipun nominalnya sama, tapi rasanya beda kan. So, coba kita bareng-bareng menghargai bagaimana Allah itu selalu memenuhi kebutuhan kita. Sesimpel bernapas yang amat penting buat kehidupan kita. Sedari bahwa Allah yang memiliki otoritas tertinggi lah yang langsung ngasih udara dan mengizinkan adanya proses pernapasan dalam tubuh kita. Jadi makna yang ketiga dari As-Somad adalah Sayyid atau Tuhan tertinggi ya. Jadi privilege kita atau birokrasi yang Allah kasih ke kita itu sebenarnya itu perlu kita syukuri ya. Gak seribet ketika kita mau meminta dari pimpinan atau orang yang memiliki jabatan tinggi di dunia gitu ya. Kalau kita mau kayak tadi contohnya itu ya, ngajuin dana aja gitu ya, birokrasinya luar biasa gitu ya. Itu baru skala kampus ya, itu udah berapa level yang harus kita lewati sampai kita ingin menyampaikan permintaan kita kepada seorang rektor. Tapi Allah yang Tuhan tertinggi ini tidak menyediakan birokrasi sepanjang itu. Islam itu sesimpel itu, kita bisa berkomunikasi seorang antara hamba dan antara makhluk dan kholiknya gitu. Jadi tidak ada birokrasi yang sangat panjang, ritual yang sangat ribet gitu ya. Itu sangat memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan tertinggi kita, katakanlah kalau dimaknai sayyid di sini ya teman-teman. Jadi harus kita syukuri itu, kita bisa langsung mengadu langsung ke pemimpin utamanya tanpa melewati birokrasi-birokrasi yang sangat panjang. Kemudian yang keempat teman-teman, As-Somad itu dimaknai sebagai Khaliqul Asya'a, dimaknai sebagai dia yang menciptakan segalanya. Siapa yang paling bisa memenuhi kebutuhan kita kalau bukan yang menciptakan kita? Kenapa Allah bisa memenuhi kebutuhan kita? Karena dialah yang menciptakan kita. Analoginya kayak pabrik Apple gitu ya. Dia bikin iPhone, tentunya nggak cuman bikin HP-nya doang kan. Dia juga bikin chargernya, bikin earphone-nya, terus aksesoris dan perangkat lainnya.
Kenapa dia bisa bikin itu semua? Karena si pembuat iPhone itu tahu apa aja kebutuhan kedepannya untuk iPhone itu sendiri. Allah menciptakan kita tentu mengetahui setiap apa yang kita butuhkan. Allah menciptakan kita dengan paru-paru kebutuhannya udara. Allah penuhi enggak butuh kebutuhan itu? Allah ciptakan mata untuk kita biar bisa melihat. Maka dia butuh cahaya. Allah penuhi enggak kebutuhan itu? Atau ikan yang hidup di air, dia butuh air. Allah penuhi enggak kebutuhannya? Wal khaliqul asya'a. Dialah yang menciptakan kebutuhan kita dengan sempurna, sebab dialah yang menciptakan kita. Nah, sehingga kalau kita ambil dari poin keempat ini kan gini, ketika kita punya masalah, misalkan kita punya handphone bermasalah kan kita nggak mungkin kan bawa handphone itu ke tukang apa namanya, tukang preparasi jam misalkan. Pasti kan ketika handphone kita rusak, kita akan membawa itu ke counternya, ke dealer HP-nya kan. Tapi kenapa gitu ya, ketika kita tahu bahwasanya kita itu yang menciptakan, kita itu diciptakan oleh Allah, ketika kita bermasalah tapi kok kenapa larinya nggak ke Allah gitu ya, tapi malah larinya ke yang lain gitu. Padahal sekelas HP aja kita tahu ya kalau rusak bawa ke tempat yang membuat lah gitu. Misalkan Samsung ya dibawanya ke dealer Samsung lah, supaya apa, supaya under deal yang harus diganti misalnya, atau yang rusak itu ya tepat digantinya, di servisnya itu apa namanya, bisa menyelesaikan masalah, bukan malah menambah rusak handphone kita kan. Kalau kita misalkan servis HP aja misalkan, kalau ke sembarang counter itu kan bukannya diperbaiki tapi malah menambah kerusakan misalnya. Ya, itu untuk sekelas HP. Tapi kenapa ketika untuk diri kita sendiri gitu ya, ketika bermasalah kok nggak lari kepada Khaliqul Asya'a tadi ya, yang menciptakan segalanya termasuk kita di dalamnya gitu ya. Nah, ini adalah kembali kepada kita, seberapa teguh keimanan kita, keyakinan kita meyakini bahwasanya Allah itu as-somad yang memiliki makna Khaliqul Asya'a. Nah, yang terakhir teman-teman, wa yaf'alu ma yasha. Jadi as-somad ini diartikan sebagai dia yang berbuat apa-apa yang dia kehendaki. Jadi apa yang terjadi pada kita atau di sekitar kita itu sepenuhnya adalah kehendak Allah, keinginannya Allah atas izin Allah. Gak ada suatu apapun di dunia ini yang tanpa sepengetahuan Allah. As-somad itu yang berbuat apapun yang dia kehendaki, gak ada yang intervensi apapun atau bahkan disuruh-suruh. Jadi saat Allah memenuhi kebutuhan kita, sadari bahwa itu memang kehendaknya, mutlak keinginannya karena kasih sayangnya. Dari 5 poin di atas teman-teman, maka tahu nggak apa yang terjadi kalau orang itu menginstal as-somad dalam hidupnya? Saat orang itu sudah benar-benar memaknai as-somad, yang terjadi adalah your relationship with everybody will change. Semua hubungan kamu dengan orang lain akan berubah. Dalam hati akan berani untuk bilang, I don't need people anymore. Aku nggak butuh orang lagi. In this case ya, gitu ya. Jadi bukan berarti kita sepenuhnya tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Gitu. Jadi kita diciptakan memang sebagai makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendiri. Dalam artian di sini adalah kita tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kan seringkali kan kita temui ada orang-orang yang bahkan menaruh kebahagiaan dia itu di tangan orang lain. Gitu. Contohnya dia akan senang ketika dipuji orang lain. Gitu. Padahal dia bisa mengubah mindset itu gitu, tidak harus dipuji orang lain untuk bahagia gitu. Ketika kita melakukan suatu ibadah misalkan, kalau dilandasi dengan ikhlas, kita akan dengan senang hati melakukan ibadah itu. Tapi ketika kita gantungkan rasa senang itu di hadapan di tangan orang lain, maka ketika kita di ibadah, ketika tidak ada orang lain, kita tidak merasakan kebahagiaan. Itu contoh sederhananya. Ada orang yang memang dia tuh seolah tergantung banget sama orang lain. Kalau nggak ada kamu, aku gimana ke depannya? Kalau nggak ada suami, rezekiku dapat dari mana? Kalau nggak ada dia, hancurlah ini acaranya. Please, jangan asomatkan makhluk ya teman. The real asomat is Allah only. Kadang kita terjebak sama apa yang kita pelajari di sekolah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ya memang gitu kan. Manusia memang makhluk sosial, tapi jangan malah bergantung terus sama manusia lain.
Kalau emang bisa ngerjain sendiri ya jangan nunggu orang lain untuk melakukannya. So, saat as-somad ada di dalam hati kita, kita bisa jadi independent person. Kita akan benar-benar merdeka dan nggak tergantung atau berharap lagi sama makhluk. Emang nggak kapok saat dikecewain orang dan dibikin patah hati. Emang itu semua belum cukup jadi tanda dari Allah biar kita tahu siapa as-somad sebenarnya. Nah, kita mereverse ke kalimat yang pertama tadi ya, ternyata memang ketika kita menaruh harapan, jangankan pada orang yang asing, teman-teman. Bahkan menaruh harapan kepada orang yang terdekat sekalipun, gitu ya, itu bisa menyebabkan kita mengalami kekecewaan. Satu-satunya yang membuat kita tidak kecewa adalah saat kita menggantungkan harapan kita kepada Zat As-Somad yang memiliki kelima makna tadi. Maka jangan salah menggantungkan harapan, jangan salah menggantungkan kebahagiaan. Gantungkanlah hanya kepada As-Somad, tempat meminta segala permintaan, segala urusan. Mudah-mudahan yang sedikit ini teman-teman memberikan refleksi buat kita ya. Dari kata as-somad aja kita bisa menggali berbagai macam faedah. Menjadi seseorang yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, berdiri di bawah kaki sendiri, di atas kaki sendiri ya. Alhamdulillah, sekian mungkin yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.